Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahsaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak bosan-bosan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun udaranya sangat panas ya. Dan memang Lampung sedang mengalami udara yang panas. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa di bulan Maret sama bulan September matahari ada di atas khatulistiwa. Jadi ini sudah lewat Maret ya, berarti matahari bergerak ke utara. Ya, ke utara. Nanti pas bulan Juni matahari mentok ke utara, mentok. Dan di utara mengalami musim panas. Siapa di utara? Di utara ya Eropa, Jepang, Cina, Arab Saudi, itu termasuk utara. Ya. Itu nanti bulan Juni itu musim panas. Nah kalau kita di Indonesia, alhamdulillah karena letaknya di khatulistiwa, maka kita mengalami musim yang sedang-sedang saja. Dingin tidak terlalu dingin, panas juga tidak terlalu panas. Adapun sekarang kita alami musim panas atau mengalami sangat terik matahari, itu kemungkinan karena pemanasan global ya, atau global warm ya, global warm. Karena lingkungan sudah mulai rusak ya, hutan-hutan sudah mulai gundul, vegetasi atau pohon-pohon berkurang, sehingga panasnya kita hari ini mirip mendekati di Saudi Arabia ya, mirip. Ala kulli hal, panas dingin itu semuanya adalah sudah karakter planet bumi ya, planet bumi. Allah sudah mengukur bahwa di planet ini manusia bisa hidup ya, manusia bisa hidup. Insya Allah ya. Jangankan di Indonesia, di Sudan, di Afrika, di gurun pasir yang sangat panas, termasuk di Arab Saudi, itu toh manusianya atau makhluknya masih ada ya. Manusianya ada, laki perempuan, mereka juga beranak ya. Ada kehidupan, ada kota. Oh berarti sepanas-panasnya bumi masih ditolerir ya, masih ditolerir. Demikian juga sedingin-dinginnya bumi. Karena kalau dibandingkan dengan planet lain, maka planet lain itu ekstrim ya, seperti planet Pluto, Saturnus, Mars dan lain-lain. Mars itu yang paling dekat dengan matahari, Mars. Itu panasnya jangan ditanya lagi ya. Kalau yang paling jauh dengan matahari itu kalau nggak salah Pluto, pokoknya itu yang jauh itu. Nah berarti itu yang kebanyakan es semua ya, dingin ya. Nah insya Allah dari planet yang Allah ciptakan itu, bumi itu termasuk yang sedang ya. Alhamdulillah kita hidup di bumi. Nabi Muhammad juga mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir itu juga di bumi. Kemudian risalah Islam turun di bumi, namanya Al-Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah ya. Yang insya Allah jamaah haji kita sudah mulai berangkat dan sudah tiba di Madinah ya. Jamaah haji, mudah-mudahan jamaah haji tahun ini lancar, aman, sehat dan mabrur ya. Amin. Ya. Apalagi sudah dikelola oleh kementerian yang baru, Kementerian Haji dan Umroh
mudah-mudahan tidak sama dengan kementerian sebelumnya, ya. Amin. Ya. Tentu lebih fokus Pak, lebih fokus. Kalau kementerian sebelumnya kan mikirin macam-macam, ya, mikirin haji, mikirin KUA, mikirin sekolah, mikirin dakwah, ya, macam-macam yang dipikirin. Nah, kalau sekarang kan Kementerian Haji dan Umroh, berarti fokus, ya, fokus. Mudah-mudahan lebih baik hasilnya, ya. Amin. Pada malam hari ini kita juga tidak lupa memanjatkan atau melantunkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua, insya Allah akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ayat yang sedang kita baca masih melanjutkan surat Qaf ayat 30 sampai 35 yang bulan lalu sudah dimulai, terutama bulan Sya'ban, ya, sebelum puasa. Puasa libur kan? Ramadan libur kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Artinya dalam bahasa Indonesia, dan ingatlah suatu hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu pada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah. Padahal Dia Allah tidak terlihat olehnya di dunia, dan Dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Demikianlah para jamaah sekalian, surat Qaf ayat 30 sampai 35. Dan beberapa hadis yang isinya hampir sama sudah pernah saya bacakan, yaitu yang pertama hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu an, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqul hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati qadamahu fiha wa yanzawiya ba'daha ila ba'din wa taqulu qat wa izzatika wa karamika wa la yazalu fil jannati fadlun hatta yunshiyallahu laha khalqan akhar fayuskinahumullahu ta'ala fi fudulil jannah. Ini hadis yang pertama, riwayat Imam Ahmad. Hadisnya berkaitan dengan ayat, ya, berkaitan dengan ayat. Silakan Pak, dinikmati kuehnya. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, neraka jahanam itu senantiasa ke dalamnya dilemparkan orang-orang. Jadi di neraka jahanam itu sibuk Pak, sibukannya itu blur, 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 ya.
Jadi aktivitas neraka jahanam itu selalu dilemparkan orang, bleng, bleng, bleng. Ya. Siapa orang-orangnya? Ya tentu orang-orang kafir, ya, orang-orang mujrim, orang-orang musyrik, ya, orang-orang munafik, ya, orang kafir, orang mujrim, orang munafik. Jadi aktivitasnya itu apa? Masuknya orang-orang ke dalam neraka, ya. Itu suaranya pasti serem sekali, Pak. Karena neraka itu menggelegak, ya. Pasti lebih serem daripada Bapak merebus air, Pak. Merebus air kemudian mendidih. Ya lebih serem dari itu, ya. Lebih serem daripada bapak-bapak membakar sampah, ya, membakar sampah. Ya. Saya pernah membakar sampah, saya ketakutan, Mbak. Pernah saya. Kenapa? Apinya tinggi, Pak. Setinggi ini nih. Setinggi kipas. Apinya tinggi, kemudian anginnya kenceng. Saya ketakutan sendiri. Waduh. Jangan-jangan merembet ke perumahan, ya. Alhamdulillah enggak, alhamdulillah enggak. Karena bisa jadi, Pak, kalau apinya tinggi, kemudian sampahnya itu ikut terbang, Pak, ikut terbang, kan anginnya kencang anginnya. Sampahnya ikut terbang, kemudian sampah yang bawa api itu nempel di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beres segala urusan. Ya. Alhamdulillah. Jadi bakar sampah aja serem, Pak, serem. Apalagi anginnya kencang, apinya tinggi. Nah, bagaimana neraka jahanam? Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Dan jahanam selalu berkata, mana lagi tambahannya? Mana tambahannya? Jadi neraka jahanam itu selalu minta tambahan. Biar apa? Biar full tank. Biar full tank. Penuh. Ya. Sampai Rob Tuhan, pemilik keperkasaan, Allah yang memiliki kemuliaan, keperkasaan, menghentakkan kakinya di dalamnya sampai sebagian dari neraka jahanam terpisah dari sebagian yang lain. Akhirnya neraka mengatakan cukup, cukup, cukup. Ya, jadi setelah Allah menghentakkan kakinya di neraka jahanam, kemudian nerakanya terpisah. Kemudian neraka menjawab, cukup, 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 nggak usah nambah lagi. Ya. Demi keagungan dan kemuliaan-Mu, ya Allah. Dan di dalam surga masih terus menerus didapati tempat yang kosong hingga Allah menciptakan ciptaan lain. Maka Dia menempatkan ciptaan lain itu di tempat-tempat di dalam surga yang belum terisi. Hadis senada diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itu tadi neraka, Pak, ya. Kemudian surga, ternyata surga itu masih banyak yang kosong. Kosong. Ya bukan kosong blong, pokoknya kosong aja. Nah, kemudian Allah menciptakan, tidak disebutkan di sini. Di sini tidak disebutkan menciptakan apa. Pokoknya menciptakan kemudian untuk mengisi surga yang masih kosong. Ya. Artinya apa? Artinya surga itu sangat luas. Sehingga banyak kosongnya, ya. Dan Allah menciptakan terus, ya, makhluk-makhluk yang akan mengisi surga. Mudah-mudahan makhluk-makhluk yang akan mengisi surga itu mudah-mudahan kita, ya. Amin. Ini hadis yang pertama. Hadis lain Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Muhammad bin Musa, yaitu guru Imam Bukhari dan salah satu rawi hadis ini berkata, Abu Hurairah menyandarkan hadis tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya Abu Sufyan yang sering menyebutkan bahwa hadis ini adalah mauquf, hanya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau mauquf itu artinya itu bukan omongannya Rasul, tapi itu omongannya Abu Hurairah, yaitu mauquf. Tapi yang ngomong mauquf itu cuma satu orang, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan.
Sedangkan perawi yang lain mengatakan hadis ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya hampir sama. Yaqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid fayadha'ur rabbu tabaraka wa ta'ala qadamahu 'alaiha wa taqulu qat. Dikatakan kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Neraka jahanam menjawab, mana lagi tambahannya? Sampai Ar-Rabb, Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, meletakkan kakinya di neraka jahanam, lalu neraka berkata, cukup. Ya. Jadi kan inti hadisnya hampir sama Pak ya dengan yang pertama tadi. Cuma yang kedua ini tidak menceritakan surga, ya, tidak menceritakan surga. Yang terakhir, jalur dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahajjatil jannatu wan naru faqalatin naru uristu bil mutakabbirina wal mutajabbirin wa qalatil jannatu mali la yadkhuluni illa du'afaun nasi wa saqatuhum. Qala Allahu azza wa jalla lil jannah anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi wa qala linar innama anti azabi wa azibu biki man asya'u min ibadi wa likulli wahidatin minhuma mil'uha fa amman naru fala tamtali'u hatta yadha'a rijlahu fataqulu qat fahunalika tamtali'u wa yuswa ba'duha ila ba'din wala yazlimullahu min khalqihi ahadan wa amal jannatu fa innallaha yunshi'u laha khalqan akhar. Artinya agak panjang hadisnya ya. Surga dan neraka berdebat ya. Jadi kita aja mungkin di sini heran ya Pak ya. Loh kok surga kan istilahnya benda mati, neraka benda mati, kok bisa ngomong? Ya, bagi Allah gampang. Kulit aja bisa ngomong, ini kulit aja bisa ngomong Pak nanti di hari kiamat. Kalau nggak percaya buka surat Fussilat ya. Buka surat Fussilat, baca sampai tamat pasti ketemu. Surat Fussilat bahwa kulit ini bisa ngomong Pak, kulit ya. Kembali ke sini. Jadi surga dan neraka berdebat ya, debat. Tuh kucingnya dikasih tuh biar nggak berisik kucing. Surga dan neraka berdebat. Neraka berkata, aku dikhususkan untuk menjadi tempat bagi orang-orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Ya. Jadi neraka bilang, aku khususon ila sombongin dan sewenang-wenangin ya. Jadi aku dikhususkan untuk orang yang sombong dan berbuat sewenang-wenang. Nah, sombong ini bisa karena kekuasaan, karena politik, bisa Pak, kekuasaan politik, bisa sombong karena kekayaan kepada orang miskin, bisa sombong karena majikan kepada anak buah, ya, kepada karyawan bawahan, ya, macam-macam. Bisa juga seorang ustadz, seorang ulama kepada muridnya sombong, itu bisa juga. Jadi sombong itu bisa karena ilmu, karena harta, karena kekuasaan politik. Ya. Jadi bagi orang-orang yang sombong, jangan khawatir, nanti sudah ada kaplingan di neraka jahanam. Ya. Surga berkata, mengapa tidak ada yang memasukiku kecuali orang-orang yang lemah dan tidak terpandang. Nah ini, jadi surga bilang pada neraka bahwa yang memasukiku itu orang-orang lemah, orang-orang du'afa, ya, dan orang-orang yang tidak terpandang. Gelar nggak ada, titel nggak ada,
Ya pokoknya di masyarakat nggak dihitung lah. Orang-orang lemah ekonomi, ya. Tapi nggak lemah iman, nggak lemah iman, ya. Lemah ekonomi, mungkin badannya juga kecil, kurus, sakit-sakitan, ya. Itu orang-orang yang lemah itu kebanyakan masuk surga. Nah, bagi bapak-bapak yang merasa lemah, du'afa, sudah disiapkan kapling surga, ya. Jadi jangan sampai sedih, Pak. Ya, Ustadz, saya ini kok miskin ya, cari makan sehari 3 kali susah. Ya udah, sabar dulu. Ya. Jangan sampai kita marah-marah. Ustadz ini sabar. Emangnya sabar enak ya? Ya jangan gitu. Memang perintahnya suruh bersabar. Karena jelas dalam hadis ini riwayat Imam Bukhari bahwa surga itu tempat penampungan orang-orang yang du'afa, lemah. Dan orang-orang yang tidak terpandang, nggak pernah viral, ya. Kalau yang viral seperti Mr. Jack, nah itu lain tempatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga. Allah berfirman kepada surga. Apa kata Allah? Engkau adalah rahmatku. Denganmu aku rahmati siapa yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Jadi surga adalah rahmat Allah. Ya. Ingat-ingat Bapak, ingat-ingat baik-baik itu. Surga adalah rahmat Allah. Jadi Allah merahmati hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita semua Pak ya. Mudah-mudahan kita semua. Allah merahmati hamba-hambanya dengan melalui surga. Ya, karena surga itu adalah rahmat Allah. Ya. Awas hati-hati takut tumpah, panas itu. Ya, hati-hati takut tumpah. Lanjut. Dan Allah berfirman kepada neraka, sesungguhnya engkau adalah azabku. Denganmu aku menyiksa siapa saja yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Ya, jadi surga rahmat Allah, neraka azab Allah. Ustadz saya udah tahu, Ustadz dari kecil, dari saya SD saya udah tahu itu. Kenapa diulang-ulang terus? Ya perlulah diulang-ulang. Siapa tahu kita sekarang sedang naudzubillah min dzalik, sedang linglung, sedang lupa, ya, karena kehidupan sulit Pak. Kehidupan sulit, sembako naik, bensin naik, ya, pokoknya kehidupan sehari-hari naik ya. Emak-emak sudah pada menjerit, tolong, gua nggak punya uang. Nah, siapa tahu kondisi ekonomi yang sulit ini membuat kita lupa bahwa surga adalah rahmat Allah, bahwa neraka adalah azab Allah. Siapa tahu di antara kita ada yang lupa. Dan bagi masing-masing dari kalian berdua, kata Allah, bagi masing-masing dari kalian berdua ini siapa? Surga dan neraka. Dan bagi masing-masing dari kalian berdua, akulah yang akan memenuhinya. Jadi neraka itu akan full tank, penuh, full tank. Surga akan full tank, penuh. Yang akan memenuhi surga dan neraka adalah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang akan membuat full tank surga. Amin. Ya. Adapun neraka yang masih belum merasa penuh sehingga Allah Subhanahu wa taala pun meletakkan kakinya ke dalamnya, maka barulah neraka mengatakan cukup. Dan saat itulah neraka merasa penuh dan sebagian darinya terpisah dari sebagian yang lain, ya, terpisah. Luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan ini Pak, neraka diinjak oleh Allah, ya. Saya nggak bisa bayangkan.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat aniaya terhadap seorang pun dari makhluknya, ya. Allah tidak akan berbuat zalim kepada makhluknya. Jadi artinya apa, Pak? Jadi kalau ada makhluknya itu masuk neraka itu bukan karena Allah kejam, Allah zalim, Allah aniaya, bukan. Kalau ada makhluk yang masuk neraka, memang makhluknya itu cinta dengan neraka, ingin masuk ke dalam neraka, ingin ketemu dengan berbagai macam para durjana, para mujrim, baik artis-artis yang belum taubat maupun politikus-politikus yang belum taubat. Harus ada kata-kata yang belum taubat, Pak. Jadi kita nggak boleh mengatakan artis penghuni neraka, nggak boleh. Karena apa? Karena bisa jadi dia sudah taubat, ya. Kalau sudah taubat kan berarti ke surga, ya. Kecuali kalau koruptor, pendosa, peminum, pezina, artis, tapi nggak mau tobat, nah, itu jelas, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat aniaya terhadap satupun dari makhluknya. Adapun mengenai surga, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menciptakan makhluk yang lain baginya. Jadi surga itu selalu diisi dengan makhluk yang baru, Pak. Allah menciptakan makhluk baru, masuk surga. Allah menciptakan makhluk baru, masuk surga, ya. Itulah 3 buah hadis yang isinya mirip, hampir sama. Nah, kemudian kita sekarang ingin tahu, Pak, siapa sih yang berhak masuk surga? Yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi ini kumpulan orang bertakwa, Pak, ya. Ini kumpulan orang bertakwa di padang mahsyar. Nanti surga didekatkan. Ya, didekatkan kepada orang yang bertakwa. Jadi penghuni surga yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Mari Bapak-bapak, saya mengajak diri saya sendiri untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa sih takwa? Takwa itu takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah. Kemudian qanaah. Qanaah itu artinya, ada salah seorang ustadz dari Jawa Tengah menjelaskan bahwa qanaah itu artinya apa ya? Qanaah, ya, dia puas dengan yang sedikit. Puas dengan yang sedikit. Contoh, Pak, Bapak punya kekayaan 5M. Bapak punya kekayaan 5M. Yang dimakan berapa, Pak? Yang dimakan sepiring, kan? Nah, maksud saya begitu. Jadi yang dimakan hanya sepiring. Apakah 5M itu dimakan semua? Enggak. Nah, jadi itu namanya qanaah. Cukup sepiring lah yang masuk dalam perut. Sisanya untuk jalan Allah. Itu maksudnya qanaah. Ya. Itu contohnya seperti itu, bahwa yang kita pakai untuk kehidupan sehari-hari itu enggak semuanya, Pak. Ya, Bapak punya kos-kosan 1000 pintu, punya raja komputer 1000, punya travel umroh 10, keuntungannya setiap bulan 1 triliun. Apa 1 triliun itu dimakan semua? Enggak, yang dimakan hanya sepiring, ya. Nah, sisanya itulah yang digunakan untuk sosial, untuk masyarakat, untuk sedekah, zakat, membangun masjid, membangun pesantren, dakwah-dakwah di pedalaman, di pelosok, dakwah-dakwah, ya. Jadi sisanya itu untuk jalan Allah. Nah, itu namanya qanaah, Pak. Puas dengan yang sedikit, ya, puas dengan yang sedikit. Oke. Jadi yang pertama penghuni surga itu adalah orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu bagi setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah. Awwab. Jadi awwab itu artinya selalu kembali kepada Allah. Salah sedikit astagfirullah. Salah sedikit astagfirullah. Salah sedikit astagfirullah. Jadi
astagfirullahnya itu enggak nunggu bulan puasa. Nunggu bulan puasa lah. Bulan puasa itu kan awaluhu rahmah. Ini hadisnya lemah Pak ya. Yang pertengahannya adalah maghfirah, akhirnya adalah itqu minan nar. Jadi biar dosa saya diampuni, nanti lah mudah-mudahan saya bertemu dengan bulan Ramadan. Enggak nunggu begitu. Yang namanya awab itu langsung Pak, instan. Hari ini berdusta, langsung taubat. Astagfirullahaladzim, saya hari ini berdusta. Hari ini sholatnya telat, sampai lewat waktu, langsung dia bertobat. Hari ini main-main cewek, langsung taubat. Ya, langsung taubat. Ya. Hari ini dagangnya menipu, ya. Dia langsung istighfar. Aduh, hari ini tadi saya dagang jeruk, dagang apa? Durian ya. Saya menipu itu. Padahal durian saya itu banyak yang busuk. Tapi karena dibersihkan, ditutupi sehingga kelihatan, bagus ini, bagus. Nah, pas dibuka di rumah, aduh, isinya ular. Ya. Jadi, mari ketika kita keliru berbuat salah, dosa, kontan instan taubat. Nah, sekarang saya akan buka sebuah kitab dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang taubat dan inabah. Jadi ternyata awwab dengan munib itu sama Pak. Sama, yaitu orang yang selalu bertobat, selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat. Nah, sekarang saya akan bacakan inabah ya, inabah atau awab sama ya. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa inabah ada dua macam, yaitu rububiyah dan uluhiyah ya. Mari perhatikan baik-baik bahwa yang pertama adalah inabah kepada rububiyah Allah ya, inabah kepada rububiyah Allah. Ini merupakan inabah semua makhluk. Inabah semua makhluk. Jadi enggak pandang Islam, enggak pandang kafir. Pokoknya semua makhluk itu inabah. Ini merupakan inabah semua makhluk, entah orang muslim atau kafir. Baik orang yang jahat maupun orang yang baik. Yaitu surat Ar-Rum ayat 33. Ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 33 Allah berfirman yang artinya, dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Robnya dengan kembali kepadanya. Jadi ketika satu kapal Pak, kapal feri, kemudian oleng kapalnya hampir tenggelam, itu semuanya pada manggil Allah Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu namanya inabah. Ya. Baik yang rajin sholat maupun yang malas, baik yang Islam maupun yang kafir, manggil Allah semua. Ya, manggil Allah semua. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya. Ya Allah semua. Ini merupakan hak siapapun yang berdoa kepada Allah saat dia mendapatkan bahaya. Ya, bahaya. Termasuk naik pesawat, Pak. Ketika pesawat turbulen itu, itu sama juga. Ya Allah, gitu ya. Pesawatnya turbulen. Ya. Pesawat tapi kayak nabrak batu tuh. Gluduk. Ya, miring. Gluduk, ya. Semuanya pada berteriak. Inabah ini tidak mengharuskan adanya Islam, karena ini juga meliputi orang-orang musyrik dan kafir. Allah berfirman tentang mereka, kemudian apabila dia merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat kepadanya, jadi ketika Allah menghilangkan bahaya itu, sudah nggak ada angin, nggak ada gelombang, badai nggak ada, gelombang nggak ada, angin nggak ada, turbulen nggak ada, kemudian tenang lagi, tenang. Nah, ketika sudah tenang lagi, manusia berbuat syirik lagi, ya, berbuat syirik lagi. Kemudian apabila dia merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Rabb-nya sehingga mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Surat Ar-Rum 33-34. Surat Ar-Rum 33-34. Itu namanya rububiyah, itu namanya inabah kembali kepada rububiyah Allah. Ya. Berapa menit lagi? Oh, ya. Nah sekarang inabah kepada uluhiyah. Uluhiyah sekarang.
Dan ini merupakan inabahnya wali-wali Allah. Nah, yang uluhiyah ini inabahnya wali-wali Allah. Nah, sekarang Bapak mau masuk wali Allah atau mau masuk wali setan? Itu aja. Kalau mau masuk wali Allah ya ini inabahnya inabah uluhiyah. Yaitu inabah ubudiyah dan cinta. Jadi kembali beribadah dan cinta kepada Allah, ya. Yang meliputi empat macam. Cinta, tunduk, menghadap kepada Allah, dan berpaling dari selainnya, berpaling dari selain Allah. Tidak ada sebutan munib orang yang berinabah kecuali bagi orang-orang yang menghimpun empat perkara ini. Jadi inilah inabahnya para wali Allah, Pak, wali Allah, di mana terdiri dari 4 poin. 1, cinta. Ya. Sudahkah kita cinta kepada Allah? Sudah. Mana buktinya? Al-Quran nggak pernah dibuka, yang dibuka cuma HP. Mana buktinya? Sholatnya ngebut, nggak pernah tumaknina. Berarti cintanya bohong, ya. Jadi cinta dulu, Pak. Cinta kepada Allah berarti dibuktikan rajin membaca Al-Quran, sholat dengan khusyuk, dengan tertib, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syarat dan rukun. Ya, jangan ngebut sholatnya, jangan ngebut. Dikit lagi, sabar. Yang kedua, tunduk, Pak. Jadi jangan sampai ngeyel. Kalau Allah bilang puasa. Kalau Allah bilang susukan anakmu selama 2 tahun, susukan anakmu 2 tahun. Kalau Allah bilang wanita tutup aurat, pakai hijab, tutup aurat. Jadi tunduk. Tidak ngeyel, tidak memberontak. Ya, tidak melawan. Panas Ustaz. Saya pakai baju aja panas, apalagi nggak pakai. Saya pakai baju aja panas, apalagi pakai jilbab, panas banget. Nah, ya. Kemudian menghadap kepada Allah, ya. Menghadap kepada Allah ya berarti sholat, ya sholat. Kemudian yang terakhir berpaling dari selainnya, berpaling dari selain Allah, berpaling dari berhala, berpaling dari setan, berpaling dari sembahan-sembahan selain Allah, berpaling dari selain Allah, ya. Nah, itulah inabah yang uluhiyah, inabahnya para wali, dan itulah yang betul-betul disebut sebagai munib, ya. Munib itu adalah awwabin, ya, awwabin. Maka para ulama menjuluki sholat duha itu punya nama lain, yaitu sholat awwabin, ya. Itu hanya nama saja, Pak, ya. Jadi orang yang rajin sholat duha berarti orang ini selalu ingin kembali kepada Allah, ya, selalu ingin taat kepada Allah. Maka sebagian ulama memberi nama, ya, sholatnya sholat duha, tapi karena dia selalu rutin, maka dia tergolong awwabin, ya. Bukan nama sholat khusus sholat awwabin, bukan, ya, tapi sholatnya adalah sholat duha, ya, sholat duha. Dan kalau kita rutin tiap hari, berarti orang ini selalu kembali kepada Allah. Itulah seorang yang awwabin atau seorang yang munib, dan insya Allah orang-orang ini yang berhak untuk masuk dalam surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.